Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tahun 2021. Perkenalkan, saya Moh Andi Cahyono, mahasiswa PBG Angkatan 3 dalam jabatan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka melaksanakan uji kinerja. Saya akan mengambil materi di tema 4, subtema 1, materi mencari informasi teks eksplanasi dan penyaluran energi listrik ke rumah-rumah warga. Untuk itu, saya memohon masukan dan sarannya dari Bapak Ibu dosen penguji. Untuk selanjutnya, kita saksikan video pembelajaran saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah. Sekarang saya mau ngetik dulu. Masuk semua apa tidak ini? Masuk semua? Alhamdulillah. Saya doakan kalian selalu dalam lindungannya dan kalian sekeluarga diberikan hikmat sehat. Baik, anak-anak, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita nanti diberi kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, Alif sebagai ketua kelas, tolong dipimpin teman-temannya di depan. Silakan Alif. Siap. Berdoa mulai. Rabbi zidna
mempelajari tentang apa? Listrik. Apa itu listrik? Untuk menyalakan TV, oke. Kemarin sampean bisa mengambil kesimpulan kalau sampean mempelajari listrik itu sampean mengambil dari bacaan apa? Eksplanasi yang ada pada buku tema 4. Nah, anak-anak, sekarang saya mau tanya, ya. Di sini nanti kalian akan mempelajari tentang dari sumber listrik sampai ke rumah kita. Nah, anak-anak, di sini nanti kita akan belajar tentang bagaimana proses penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke rumah-rumah warga. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini nanti, yang pertama, di sini, yang pertama, setelah kalian nanti membaca teks bacaan yang ada pada buku paket, yang ada pada buku tema kalian, kalian nanti dapat mencari informasi yang ada dan sesuai dengan bacaan tersebut. Dan yang kedua, kalian nanti juga akan mempelajari tentang bagaimana cara untuk menentukan mana informasi yang benar dan informasi yang salah di dalam teks tersebut. Kemudian setelah nanti kalian ada video di sini di depan dalam ini di layar ini, kalian dapat untuk membuat sebuah konsep sederhana tentang bagaimana cara listrik dialirkan dari pembangkit listrik menuju ke rumah warga. Nah, setelah itu kalian uraikan bagaimana prosesnya. Oke, sudah siap untuk belajar? Sudah. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu biar kalian semangat. Oke, tepuk semangat. Ada yang tahu? Dan bagaimana cara listrik disalurkan dari pembangkit listrik menuju ke rumah-rumah warga? Ada yang tahu? Ada yang tahu sih? Ada yang tahu? Coba apa biasanya? Coba tahu? Sutet. Apa itu sutet? Saluran udara ekstra tinggi. Oke, silakan dibuka dikeluarkan buku tema 4-nya. Kalian kemarin juga sudah saya berikan itu ya, seperti bahan ajar ya. Sudah kalian baca? Sudah. Nah, sudah. Ada apa saja dalam bahan ajar itu? Proses penyaluran listrik. Apa nih? Proses penyaluran listrik. Ada apa lagi di situ? Ada yang tahu ada apa lagi? Pengertian teks eksplanasi. Oke. Nah, anak-anak, tolong yang pertama kalian baca dulu teks bacaan yang berjudul menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu. Itu ada pada buku tema, juga ada pada bahan ajar yang telah saya bagikan. Oke, saya minta Nadia untuk membacakan teks tersebut. Ayo Nadia, yang lain tolong didengarkan. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran sungai (PLTA), panas bumi (PLTU), aliran angin (PLTA). Stop. Ayo ganti Aditya, dilanjutkan Aditya. Yang menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit setelah melalui sutet yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan. Energi listrik kemudian
masuk ke gardu induk. Di gardu induk energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator. Penurunan tegangan menjadi tegangan menegang 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Oke, stop. Baik, nanti ini Bapak akan membagikan LKPD. Di sini ada 2 LKPD. Yang pertama, LKPD yang pertama nanti kalian cari informasi penting yang ada pada setiap paragraf, ya. Kemudian LKPD yang kedua adalah setelah kalian mengamati video, nanti kalian buatkan konsep sederhana bagaimana cara listrik dialihkan. Jadi hasilnya ditulis sendiri agar tidak ada yang diam saja. Mengerti ya? Oke. Sekarang saya putarkan dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar mengenai proses penyaluran energi listrik. Nah, listrik tersebut disalurkan melalui jaringan kabel dengan tegangan yang sesuai, ya, disalurkan di konsumen sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan. Penyaluran energi listrik tersebut meliputi proses transmisi listrik dan juga proses distribusi listrik. Nah, proses transmisi listrik itu merupakan proses di mana penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke gardu distribusi listrik merupakan proses penyaluran energi listrik. Dan tujuan menaikkan tegangan tersebut yaitu untuk mengurangi rugi daya akibat panjangnya perjalanan saluran hingga puluhan kilometer yang dilakukan oleh sutet. Nah, pemakaian sutet ya, untuk mengurangi rugi daya tersebut, maka tegangannya harus dinaikkan. Nah, kemudian yang ketiga, aliran listrik menuju ke saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang bisa kita sebut dengan sutet, dengan tegangannya yaitu antara 150 sampai 500 kV. Yang merupakan tegangan ekstra tinggi. Nah, konsumen pertama dari tegangan tinggi tersebut yaitu industri atau perusahaan-perusahaan besar, karena mereka memiliki sistem pengolahan listrik sendiri yang dapat menaikkan atau menurunkan. Di dalam gardu induk, tegangannya diturunkan melalui trafo step down dengan tegangan 20 kV atau biasa disebut juga dengan tegangan menengah, sehingga dapat dikonsumsi oleh pelanggan-pelanggan lainnya. Nah, pelanggannya antara lain yaitu bisa pabrik, rumah sakit maupun perkantoran. Kemudian setelah melalui gardu induk, aliran listrik menuju ke gardu distribusi. Di sana tegangannya diturunkan oleh trafo step down dengan tegangan 220 volt atau biasa kita sebut juga dengan tegangan rendah atau TR. Nah, sehingga dari gardu distribusi kita dapat menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengamati dan mendengarkan penjelasan dari video tentang bagaimana cara listrik disalurkan dari gardu induk menuju ke rumah. Saya mau tanya, yang nomor satunya apa? Pembangkit listrik. Apa? Pembangkit listrik. Betul. Ada 2 gardu ya, di nomor 2 dan nomor 4. Yang nomor 2 ini gardu apa? Apa? Step up. Namanya up berarti untuk menaikkan. Betul. Kemudian setelah ini, nah, terus ke sini. Saya kata kalau pinjam dulu. Ini namanya apa? Sutet. Apa itu sutet?
Saluran udara ekstra tinggi. Ya, sudah. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, dari sini ada yang bisa memanfaatkan energi listriknya apa belum? Ada. Apa Retno? Industri. Industri, betul. Karena industri itu butuh tegangan listrik yang sangat besar, ribuan volt. Ya, kalau rumah tangga hanya ratusan volt. Kemudian ini ada step. Kemudian dari step ke sini lagi, yang nomor 4. Di sini ada gardu lagi. Namanya gardu apa? Step down, betul. Kalau ini step up, ini step down. Kemudian kalau sudah dari sini, baru bisa dialihkan ke rumah-rumah warga. Akhirnya kita bisa menikmati, contohnya kita bisa menikmati acara televisi, kita bisa menikmati lampu. Nah, ini semua adalah dari berkat adanya energi listrik yang masuk ke rumah warga. Ada yang ditanyakan dari sini? Ada yang masih bingung? Bisa angkat tangan? Bisa angkat? Bisa semua? Sudah paham? Nah, di situ kalian sudah menerima lembar LKPD, ya. Ada 2 lembar LKPD. Nah, yang LKPD 1 di sini, yang ini, yang berwarna kuning ini kalian akan di sini adalah ini tentang yang kalian baca tadi. Di sini nanti kalian mencari informasi dari teks eksplanasi yang telah kalian baca tadi. Kalian taruh di sini. Nah, ini ada bacaan lagi, ya. Ada bacaan lagi. Di sini kalian cari informasi pentingnya. Minimal setiap paragraf ada 1 informasi. Ya. Kemudian yang di lembar yang kedua, di lembar yang ketiga, di sini ada bacaan lagi. Kalian disuruh mencari mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Nek benar, sampai centang dan ini sesuai. Nek gak benar, sampai centang dan ini yang tidak sesuai. Ngerti ya? Ini untuk yang lembar kerja yang pertama. Untuk yang lembar kerja yang kedua, yaitu kalian setelah kalian mengamati video tadi, kalian buat konsep sederhana. Pak, konsep sederhana piye, Pak? Boleh sampai kasih gambar. Gak api-api gak apa. Nek api ya tambah luwe api, bijine ya luwe akeh. Sampai kasih oret-oretan. Kemudian di bawahnya kalian uraikan seperti yang ada uraian yang ada pada video. Dikerjakan bersama kelompoknya, didiskusikan bersama kelompoknya, tetapi harus nanti ditulis sendiri. Tidak boleh satu anak yang menulis. Namanya kelompok bekerja sama, tidak ada individu. Baik, yang mengerti? Ya. Baik anak-anak, tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh supaya nanti bisa bekerja dengan ini bacaannya sudah ada ya, yang untuk yang di LKPD yang 1. Ini bacaannya, ini dari kutipan yang dari apa? Yang tadi yang kalian baca, kalian apa? Tulis ya dengan ballpoint. Dengan ada yang pakai apa? Pensil ya. Maskernya tolong dipakai ya. Tetap patuhi protokol kesehatan.
Kalau udah kesulitan tanya ya, kalau ada kesulitan tanya ya. Jangan disimpan, nanti jadi penyakit, pakai stroke ini. Nanti punya stroke kalau disimpan ya. Kerja kelompok ya, bukan individu. Kalau temannya ada yang bertanya, diskusikan bersama-sama. Namanya kerja kelompok. Hasilnya harus sama, tetapi ditulis sendiri agar nanti saya juga dapat menilai tiap-tiap individu tiap anak. Gambar. Gambarnya, bagus juga, sudah persis. Sudah deh, dia juga. Bagaimana kelompoknya Reno? Sudah selesai? Ini kelompok Alif deh. Wah, kelompok Alif sudah selesai gambarnya ini ya, konsepnya. Tinggal apa? Dari sini kami uraikan ya, mulai dari yang nomor 1 sampai terakhir ya, sesuai dengan apa yang telah kalian dengar tadi. Ya, uraikan secara menggunakan kalimat baku ya, jangan menggunakan kalimat tidak baku. Baik, sudah selesai ya. Sekarang saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil pekerjaannya. Setiap kelompok nanti untuk yang LKPD 1 orang, LKPD 2 1 orang. Oke, saya mulai dari kelompoknya Retno. Untuk yang di LKPD 1 siapa yang mau membacakan? Oh ya, silakan Retno. Baik, anak-anak, tolong didengarkan baik-baik pekerjaan dari kelompoknya Retno. Nanti kalau ada yang tidak sama, silakan untuk angkat tangan. Silakan dikomentari. Retno dibacakan dengan keras agar semua teman kamu itu terdengar. Sudah? Silakan Retno, bacakan. Energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit. Energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator atau penaik tegangan hingga 500 kV. Kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Nah, dari kelompoknya Retno ada yang tidak sama. Kalau tidak sama, ada punya, silakan maju ke depan. Kelompoknya siapa? Oh iya, kelompoknya Rio. Silakan Rio. Dibaca dengan keras ya Rio ya. Baik. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, Tolong diperhatikan ya. energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. 2. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. 3. Di gardu induk energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan 20 kV. 4. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah warga. Oke, sebentar. Rio di sini dulu. Ada yang tidak sama? Ada yang tidak sama? Sama nih? Hampir sama? Oke, sekarang kita yang di kedua. Ayo dibacakan dulu. Mulai dari yang utama, ayo. Yang ini. Yang di lembar ketiga.
yang sesuai dan tidak sesuai. Silakan nanti dikomentari ya. Apa? Betul apa tidak? Kalau tidak sama, bilang angkat tangan ya. Ayo yang pertama Rio. 1. Tidak ada daerah yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah. Tidak sesuai. Betul? Tidak sesuai? Betul. Oke, setuju ya? Ayo Rio. 2. Untuk membuat pembangkit listrik secara mandiri, warga memanfaatkan sungai atau air terjun. Sesuai. Betul? Sesuai? Setuju? Setuju. Oke. Ayo Rio. Energi listrik yang dihasilkan hanya cukup untuk kebutuhan warga sekitar saja. Sesuai. Sesuai? Oke, betul. Ayo. Oke. Baik, anak-anak, itu tadi sudah yang di LKPD 1. Saya jelaskan sedikit bagaimana cara kita mencari informasi dalam sebuah teks bacaan yang dikemukakan oleh kelompoknya tadi. Itu sudah bagus, tetapi kalau mencari informasi harus diperpoin. Tidak boleh dijabarkan langsung dalam bentuk paragraf. Nah, yang kelompoknya Rio, nah sudah Pak, dia perpoin. 1, ya ini. Yang kedua ini itu. Kalau yang punya Erno itu langsung dijadikan satu menjadi sebuah paragraf kembali. Ya, akhirnya bingung lagi teman-temannya. Yang punya Rio sudah diperpoin tiap paragraf. Ya, jadi ketika kita mencari informasi, yang kita lakukan adalah kita cari dulu yang penting dalam setiap paragraf, kalimat yang penting dalam setiap paragraf. Jawabannya saya lihat tadi ketika Pak Andi melihat semua hampir sama, ya, cuma mungkin cara menyampaikannya, ya, cara menyampaikannya yang berbeda. Oke, sekarang tolong yang di LKPD yang kedua ganti sekarang kelompoknya Alif. Alif. Nah, tolong tunjukkan ke teman-teman kamu konsep kamu bagaimana. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit energi tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator menaik tegangan hingga 500 kV. Kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sutet saluran udara tegangan ekstra tinggi yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit setelah melalui sutet yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan. Energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan menjadi 20 kV, lalu diturunkan menjadi 220 volt oleh step down. Akhirnya dapat digunakan oleh penduduk sekitar. Sudah? Ada yang tidak sama? Tidak sama. Tunjukkan dulu. Nah, ini ya hasilnya. Ya, hasilnya sama, hampir sama dengan ini. Ya, gambarnya hampir sama atau tidak? Dengan yang di sini? Hampir sama ya. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Alif. Mungkin ada yang tidak sama? Ada yang tidak sama? Oh ya, kelompoknya tidak sama. Siapa yang membacakan? Oke, Aditya. Gambarnya dilihatkan dulu sama teman-teman. Hampir sama ya. Oke. Ayo, baca nih. Listrik bisa terjadi karena ada pertama pembangkit listrik menyalurkan listrik ke gardu step-up menaikkan tegangan menjadi 500 kV. Setelah itu disalurkan ke berbagai lembaga. Oke. Ada yang tidak sama? Sama. Beri tepuk tangan untuk yang nomor. Nah, tadi dari dua temanmu yang dari kelompoknya Alif sama kelompoknya Retno itu tadi hampir sama, tapi yang lebih lengkap adalah penjelasan dari kelompoknya Retno. Oke, saya bahas ya. Kita bahas lagi di sini. Yang nomor 1 adalah pembangkit listrik, nomor 2 adalah trafo step up yang untuk menaikkan tegangan.
Kemudian yang ini yang tinggi ini menjulang tinggi, ini namanya sudut, saluran udara tegangan ekstraksi. Kemudian nomor 4 ini ada namanya gardu induk atau namanya gardu atau trafo step down. Kemudian yang ini adalah rumah warga. Nah, bagaimana caranya mulai dari pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah? Tadi kalian sudah listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik ini besarannya sekitar 12.000 kilovolt ya. 12.000 volt atau kilovolt atau 1,2 kilovolt. Punya kamu tadi berapa kilovolt? Berapa kilovolt? Yang di sini adalah sekitar 12.000 kilovolt. Kemudian dari pembangkit listrik ini masuk ke dalam transmisi di sini ya. Di transmisi ini ada namanya yaitu trafo step up. Apa trafo step up? Trafo step up adalah trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan. Kenapa Pak kok sudah di sini tinggi? Kenapa kok dinaikkan? Karena dia akan melalui perjalanan yang sangat jauh dari gardu step up ini, trafo step up menuju ke sudet. Nah, sudet menuju ke gardu yang di step down. Ini yang nomor 4. Ini memerlukan waktu yang agak panjang. Makanya di sini gunanya trafo step up di sini adalah untuk menaikkan tegangan listrik, ya, dari sini. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, jawabannya dari Alif, jawabannya dari Aditya tadi sudah betul. Tapi yang jawabannya dari Aditya lebih dijelaskan lebih detail. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, untuk menggugah supaya sama tidak bosan, kayak kemarin yang besar kecil, besar kecil, besar kecil. Kalau semut bagaimana kemarin? Enggak? Kecil. Kalau gajah? Besar. Saya mau ingat apa? Ingin tahu. Kami masih konsentrasi tidak dengan kami. Ayo kita bersama-sama. Besar kecil, besar kecil, besar kecil, besar kecil, besar kecil, besar kecil. Gajah? Gajah? Besar. Semut? Kecil. Kita ulangi lagi. Tak balik lagi. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut. Semut? Besar. Semut? Kecil. Gajah? Besar. Oke. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian dalam membaca hari ini? Senang ya? Ya. Apalagi kena gajah semut, gajah semut. Enggak. Apa yang telah kalian pelajari pada pagi hari ini? Penyaluran energi listrik. Setelah itu apa? Eksplanasi. Judulnya apa mas? Eksplanasi. Judulnya menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik ke rumah? Ya, itu tadi yang telah kalian pelajari hari ini. Semoga pelajaran yang ini nanti bisa menyenangkan kalian dan kalian ke depan lebih baik. Nah, anak-anak, setelah ini Pak Andi akan membagikan tentang soal. Di sini soalnya nanti dikerjakan per individu, sendiri-sendiri, tidak boleh kelompok. Karena ini nanti Pak Andi akan masukkan di dalam nilai. Pak, apa Pak? Yo tentang sing sampai pelajari mau. Boleh buka buku Pak? Silakan. Ya, silakan. Ya, yang penting tidak boleh contohan. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Kalau sudah 10 menit, langsung dikumpulkan. Sudah ngerti ya? Baik, anak-anak. Karena waktunya sudah habis, tolong dikumpulkan. Setiap kelompok mengumpulkan. Setiap kelompok mengumpulkan. Nadia, Retno, sama Ali, tolong dikumpulkan. Terima kasih. Sudah?
Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Untuk yang pembelajaran selanjutnya kita nanti akan praktek masalah tentang bagaimana menyusun rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Baik ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita sebagai rasa cinta kita pada daerah kita, mari kita menyanyikan lagu daerah. Sopo sing wis apal lagu suwi ora jamu? Hafal ya? Oke. Di situ saja. Saya komen di sini. Baik, 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu boten terong. Suwe ora jamu, ketemu pisan gawe geloke. Terima kasih anak-anak, tepuk tangan. Baik anak-anak, terima kasih sebelumnya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini diridhoi oleh Allah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Akhir di sini, maaf bila ada kata-kata pandi yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.